Bagaimana kabar saudara hari ini? Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa buat pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini? Hari ini kita masuk dalam sebuah seri firman Tuhan yang baru. Saya percaya saudaraku ini rema buat setiap saudara. The blessed hand. Tangan yang diberkati. Boleh angkat tangan saudara seperti ini? Katakan kepada tangan saudara, tangan ini, tangan yang berlumuran berkat. Saya perkatakan ketika saudara mengangkat kedua tangan saudara seperti ini, saya perkatakan atas tangan saudara, tanganmu, tangan yang berlumuran berkat. Oh, boleh tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Judul firman Tuhan hari ini, pesan yang Tuhan mau sampaikan, tanganmu, tangan yang berlumuran berkat. Saya harus mengatakan tanganmu, bukan tangan yang gagal. Tanganmu bukan tangan yang dikutuk. Tanganmu bukan tangan yang tidak berdaya. Hari ini firman mengingatkan kepada setiap kita, tanganmu berlumuran dengan berkat Tuhan. Oh, aminnya boleh lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Berbicara tentang tangan, saudaraku, saya akan membagikan kepada saudara 3 macam tangan yang Tuhan mau pakai untuk bisa memberkati anak-anaknya. Siap saudara? Saudara yang mencatat, saudara bisa tulis. Yang pertama adalah tangan Tuhan sendiri. Sebagian dari saudara melihat kepada saya dan berkata, Pastor, di mana-mana yang namanya berkat dari Tuhan itu pasti asalnya ya dari Tuhan. Tapi ketika saya berbicara tentang tangan Tuhan sendiri, saudaraku, ada tangan ajaib yang bekerja dengan cara yang tidak kasat mata untuk memberkati anak-anaknya di tempat ini. Masih ingatkah saudara di dalam perjalanan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, di padang gurun mereka menyaksikan the hand of God, the amazing hand of God bekerja atas kehidupan mereka. Bukan dari perantaraan manusia, tidak satu manusia pun yang menolong. Tapi mana turun dari langit buat mereka. Bahkan pada saat mereka berseru-seru kepada Tuhan, secara manusia mereka terbatas, saudaraku. Tuhan menurunkan angin, hujan burung puyuh membanjiri bangsa Israel. Itu yang saya sebut dengan tangan Tuhan sendiri, ada tangan yang ajaib. Sebagian dari saudara mengatakan kepada saya, Pastor, kok terdengar seperti mimpi? Exactly, saudaraku. Pastor, sebagian mungkin bahkan berkata itu kan hanya cerita Alkitab, Pastor. Kok kayaknya terdengar seperti dongeng? Exactly. One way or another saya berdoa ya saudaraku, di antara saudara ada orang-orang yang diizinkan Tuhan melihat the amazing hand of God bekerja dalam kehidupanmu. Engkau bisa mengatakan kepada saya, this is not me. Ini bukan manusia, ini Tuhan. Berbicara tentang the amazing hand of God ya saudara, mengingatkan saya kisah yang membuat saya takjub dan terkagum-kagum saudaraku. Bagaimana ketika saya berkunjung di Nigeria, saya mendengar satu kisah dari pendahulu Pastor Adeboye, pendiri dari gereja RCCG, saudara. Pada saat gereja ini didirikan mereka sangat miskin, Bu. Kondisi mereka sangat-sangat miskin. Benar-benar didirikan dari zero. Bahkan pendiri dari RCCG ini, Pak, bukan orang yang bisa membaca dan menulis. Secara edukasi, Bu, dia sangat terbatas sekali. Begitu miskinnya sampai untuk makan, Pak, orang ini bergumul.
Tiap hari dia harus berjuang, tetapi dia mempercayai bahwa ada pesan yang dari Tuhan untuk membangun gereja ini. Dia melangkah dengan iman, saudaraku. Tahukah saudara bagaimana cara Tuhan memeliharakan keluarga ini di tengah kesulitan keuangan mereka? Tuhan mengatakan kepada gembala pendiri dari gereja RCCG ini, saudaraku. Aku tidak akan membiarkan engkau di setiap pagimu akan selalu tersedia makanan di panci makanmu. At first saya mengatakan, what do you mean? Waktu saya mendengar kisah itu, saudara, saya katakan maksudnya bagaimana? Literally Tuhan itu mengatakan kepada mereka disebut Papa Akindayomi, pendirinya saudaraku, dan istrinya disebut Mama Akindayomi. Tuhan ngomong sama Mama Akindayomi ini, setiap pagi ketika engkau masak, ambil sendok, cedokkan itu ke dalam pancimu dengan satu persyaratan. Jangan pernah melihat apa yang ada di dalam panci. Setiap pagi Mama Akindayomi hanya akan mencedokkan sendok di dalam panci itu. Dia mengaduk di dalam panci itu, saudaraku. Apapun yang keluar dari panci itu, dia taruhkan di piring tempat dia makan, saudaraku. Hari demi hari, sedemikianlah caranya mereka makan. Panci itu tidak pernah kosong, panci itu tidak pernah ada habisnya. Saudara boleh melihat kepada saya dan saudara akan berkata, Pastor, kok seperti dongeng? Is it real? Sampai satu hari, saudaraku, Mama Akindayomi, dasar yang namanya wanita, penasaran. Kok bisa tiap pagi dia buka, tutup, dia nggak lihat, dia cedokkan sendok itu, saudaraku, selalu keluar makanan. Satu hari dia penasaran, dia lupa perintah yang Tuhan berikan apa, Bapak Ibu? Jangan melihat ke dalam panci. Hari itu dia tidak bisa menahan rasa penasarannya, saudaraku. Dia buka panci itu, dia mengintip ke dalamnya, panci itu kosong. Itu kali terakhir dia menyedokkan sendok ke dalam panci itu dan makanan keluar dari panci itu. Saya berdoa ada orang-orang di tempat ini, engkau yang berkata kepada saya, Pastor, saya tidak tahu kepada siapa saya harus minta tolong. Keluarga saya lepas tangan. Saya tidak tahu harus kepada siapa saya berseru. Tidak ada yang mau menolong saya, Pastor. Bahkan orang terdekat saya lepas tangan. Hari ini kalau itu yang engkau katakan, saya harus mengatakan kepada saudara, jangan pernah lupakan ada satu tangan yang tidak pernah tinggal diam. Di saat engkau berseru meminta tolong kepada tangan yang satu ini, tangan ini akan terulur atas hidupmu. Kalau engkau masih mengingat orang di kiri kananmu, engkau mengingat orang tuamu, engkau mengingat orang terdekatmu, jangan lupakan engkau masih punya satu tangan yang ajaib. Kadang banyak orang meremehkan tangan yang satu ini. Kadang bahkan seolah-olah tangan yang satu ini ditinggalkan, Pak. Tapi sadarkah saudara, di balik layar engkau tidak bisa mengerti, kadangkala terlalu ajaib. Tangan ini bisa bergerak. Tangan ini bisa mengadakan yang tidak ada jadi ada. Bapak Ibu, saya mendengar satu kisah lagi ketika saya ada di Nigeria. Satu kisah yang hampir secara manusia tidak masuk akal, saudaraku, dialami oleh Daddy Gio sendiri, Pastor Adeboye. Satu kali pulang dari pelayanan di luar kota, saudaraku. Daddy Gio tertidur di belakang bagian tengah seat mobil. Dia tertidur karena saking lelahnya dia tertidur, saudaraku. Driver ada di depan untuk mengemudi, saudaraku. Karena tengah malam, kondisi sudah sangat gelap, mereka melalui satu jembatan, Bapak Ibu. Yang jembatan itu begitu kecil sekali, hanya bisa dilalui oleh satu mobil saja. Dan karena sudah malam, saudaraku, sudah letih juga driver ini mungkin, saudara. Kendaraan ini melaju, saudara, tanpa disadari oleh driver yang mengemudi, saudaraku.
ada satu mobil pass by, Pak. Pass by jembatan ini dengan kecepatan yang begitu rupa yang tidak bisa ditahan lagi, saudaraku. Driver lewat dan sudah tidak ada jalan untuk mundur. Ingat saudara, jembatan ini hanya bisa dilalui berapa mobil? Dengan kecepatan mobil yang ada di depan, menurut saudara, what will happen? Crash. Hari itu saudaraku, driver begitu kaget tidak bisa melakukan apa-apa. Dia mengusahakan rem mendadak. Pastor Adeboye di kursi tengah kaget terbangun saudara. Hanya bisa meneriakkan satu perkataan, Yesus. Tangan yang tidak terlihat itu membuat kedua mobil itu bisa somehow di jembatan yang hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Lewat begitu saja, tidak ada satu goresan pun, tidak ada satu kecelakaan pun. Mobil itu lewat begitu saja, selamat sampai tujuan. Di momen di mana engkau sudah tidak bisa berseru kepada siapapun. Berseru kepada nama Yesus. Yesus, tolong aku. Sebagian dari saudara mendengar cerita saya dan mungkin saudara berkata, too good to be true, Pastor. Berapa banyak dari saudara yang mengalami dia menyembuhkan engkau dengan cara yang ajaib? Di momen engkau sudah tidak bisa berseru kepada siapapun. Engkau berseru dan dia menyembuhkan engkau. Tangannya bekerja. Dokter bahkan tidak mempercayai apa yang dilihat matanya. Dokter hanya bisa berkata, kalau engkau masih bisa hidup hari ini, tangan kuat yang menopang engkau. Itu sebabnya keluarga Allah Solo, bolehkah saya ajak bangun yuk? Pondok Daud di hadapan Tuhan yuk. Tarik hadirat Tuhan ada atas tempat ini. Saya percaya saudaraku begitu banyak yang sudah Tuhan kerjakan. Saudara ada hari ini sebagaimana saudara ada. Saudara bukti kesaksian begitu banyak keajaiban yang Tuhan sudah kerjakan di gereja keluarga Allah di kota Solo ini. Bolehkah saya ajak Pak sama-sama bangun Pondok Daud. Berkali-kali saya mendengar kesaksian beberapa minggu yang lalu, kalau saudara masih ingat, kesaksian sepasang suami istri tidak bisa mempunyai anak. Saya lupa lebih dari 10 tahun. Dia berseru-seru kepada Tuhan, dokter katakan tidak bisa punya anak. Tidak mungkin. Tapi tangan yang kuat, tangan yang ajaib itu, the amazing hand of God, mengoperasi, bekerja di dalam kandungan istrinya. Yang dokter katakan mustahil, mereka sudah menggendong anak mereka di tahun ini. Saya tidak tahu saudaraku seperti apa keadaan saudara, tetapi sadari bahwa yang pertama cara dia menolong engkau, tangannya sendiri bisa bekerja dalam hidupmu. Jadi atas kehidupan saudara. Yang kedua saudaraku, dia memakai tangan orang lain. Tahukah saudara, Tuhan sanggup memakai orang lain untuk menjadi saluran berkat. Wow. Yes, indeed. Tapi boleh nggak saya kasih penekanan di awal, Pak? Mereka hanya saluran ya. Kalau saya mengatakan saluran artinya ada sumbernya. Tidak pernah boleh melupakan siapa sumbernya. Tuhan bisa pakai siapapun untuk jadi saluran atas hidupmu. Saya melihat ya saudaraku, bahkan dalam kehidupan Daud, yuk kita buka. Saya itu membaca ayat ini, saya meneteskan air mata, saudara. Kisah pada saat Daud dikhianati oleh anaknya sendiri. Titik terakhir di mana Daud harus melarikan diri, saudaraku. Saya boleh minta media buka dulu dari 2 Samuel, yuk kita lihat. Pasalnya yang ke-17 ayatnya, ini agak panjang, saudaraku.
Saya berharap ya saudaraku, saya bisa menjelaskan kepada saudara sehingga saudara bisa melihat what's going on, apa yang sedang terjadi. Ayat 15, Daud ke Mahanaim, saudaraku, sesudah itu berkatalah Husai, ini momen di mana Ahitofel memerintahkan, memberikan nasihat, tetapi Absalom lebih mendengarkan Husai. Kalau saudara nanti membaca kisahnya di rumah ya saudaraku dengan lebih detail saudaraku. Mereka mendengarkan nasihat dari Husai saudaraku. Ayat 16 turun. Oleh sebab itu suruhlah segera memberitahukan Daud demikian pada malam ini. Janganlah bermalam di tempat penyeberangan ke padang gurun. Tetapi menyeberanglah dengan segera. Supaya jangan raja dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Nanti saudara baca terus turun ke bawah ya saudaraku. Ada seorang anak yang melihat Daud dan melaporkan kepada Absalom. Secara manusia saudaraku, Daud sudah habis. Tapi somehow dengan tangan Tuhan yang ajaib, Tuhan memakai tangan seorang perempuan yang bahkan namanya tidak dicatat. Daud masuk ke dalam sumur, ditutuplah oleh wanita ini saudaraku dengan lembaran kain di atas sumur itu ditabur dengan gandum sehingga pasukan Absalom tidak melihat. Ketika mereka tiba dan bertanya kepada wanita ini memberikan direction yang salah saudaraku. Sehingga pasukan Absalom mengejar dan tidak menemukan Daud. Tapi lihat yang membuat saya takjub saudaraku, nanti saudara baca di bawah. Maka saudara akan menemukan satu nama yang bernama Barsilai saudaraku. Kita lihat ya saudaraku, ayat yang ke-24 saudara. Maka sampailah Daud ke Mahanaim ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dan seluruh orang Israel yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab dan seterusnya saudaraku. Saya turun langsung saja. Kita lihat ya saudara ayat 27 ketika Daud tiba di Mahanaim. Maka Sobi bin Nahas dari Rabah, kota Bani Amon, Makir bin Amiel dari Lodebar, Barsilai orang Gilead dari Rogelim, membawa tempat tidur bla bla bla. Nanti saudara baca, saya lompat yuk. 2 Samuel pasalnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-31. Multimedia boleh bantu saya ikuti ya. Nah, lihat ini saudara dijelaskan di sini dengan lebih clear saudara. Juga Barsilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Lihat Tuhan pakai Barsilai, seorang yang bahkan tidak dikenal oleh Daud. Barsilai itu sudah sangat tua. Berapa usianya saudaraku? 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim sebab ia seorang yang sangat kaya. Ayat 33 kita lempar saudaraku terus sampai ke bawah, nanti saudara baca sendiri. Saudara boleh lihat ke depan, izinkan saya menjelaskan ini. Beberapa momen terakhir ini saudaraku, saya mengalami the hand of God yang Tuhan tunjukkan lewat perantaraan orang lain. Beberapa waktu terakhir ini saudaraku, kami sedang berdoa untuk studi dari anak kami yang pertama, Jessica saudara. Saya sudah 25 tahun lebih saudaraku, saya tidak mengurusi dulu, saya bersekolah di Amerika, but it's been like so long. It's been like 25 years ago. Waktu sudah berjalan dan saya sama sekali tidak memahami. Beberapa waktu sebelum kami pergi saudaraku, mencari tempat studi dari Jessica ini saudara, somehow Tuhan pertemukan saya dengan salah satu saudara saya yang for so long, saya tuh gak ketemu orang ini. Entah dengan cara yang ajaib saudaraku, dia mengajarkan kepada kami satu demi satu how to do it. Dia tuntun kami satu demi satu, bahkan sampai di satu titik ya saudaraku, saya itu benar-benar sudah angkat tangan. Karena secara manusia, sekolah tempat Jessica diterima ini ya saudaraku, adalah sekolah yang hampir bisa dikatakan sangat sukar sekali untuk orang bisa masuk. 8 tahun berturut-turut dia rank number 1 saudaraku. Public school ya. Saya tidak mengatakan Ivy League. But rank number 1 public school 8 tahun berturut-turut. Secara manusia tidak mungkin Jessica bisa masuk saudaraku. Kenapa saya tahu demikian? Saya ngerti bagaimana teman-temannya ketika untuk masuk sekolah ini.
mereka itu harus berjuang sampai harus mengumpulkan CV, portfolio itu sejak dari 3 sampai 4 tahun di depan. Saudara. Saya pernah menceritakan bahkan sebagian orang-orang demi bisa masuk sekolah ini. Mereka itu sampai saudaraku bukan hanya karena nggak bisa bayar saudara. Bayar juga nggak bisa. Demi untuk bisa masuk sekolah ini mereka bayar joki. Kalau di Indonesia saudara kenal nama joki transkrip. Joki apa itu namanya? Kalau skripsi. Mereka bayar joki-joki untuk bikin esai dan lain sebagainya, mempersiapkan semua portfolio. Ada salah satu kenalan saya di Jakarta, saudaraku, jemaat di Jakarta. Dia bercerita, temannya untuk bisa masuk, saudaraku, dan diterima itu membayar sampai belasan ribu dolar. Enggak main-main, saudara. Jessica jujur saudara, ketika saya melihat semua teman-temannya yang melamar di sana, saudaraku mau mendaftar di sekolah ini, saya itu secara manusia gemeter, apa bisa? Karena portfolio mereka itu udah goes way kayak 3 tahun ke belakang, saudaraku. Menang lomba, inilah, apalah, ikut inilah, apa segala macamnya, saudara. Jessica zero. Daftar kita nggak ngerti apa-apa, saudaraku. Jangankan bayar agent, saudara, harga segitu. Zero. Jessica daftar last minute, saudara. Kami itu benar-benar sama sekali tidak mengerti apa-apa, saudara. Kita nggak ngerti mau mesti bagaimana persyaratan dan lain sebagainya. Tapi dengan cara yang ajaib, Tuhan pakai saudara saya ini menuntun satu demi satu, saudaraku. Sedemikian rupa Jessica itu jadi dapat kayak kejelasan satu demi satu seperti kayak dibantu, saudara. Dengan cara yang ajaib juga, saudaraku, entah bagaimana Tuhan atur sedemikian rupa, kami itu berjumpa lagi, saudara, dengan hamba Tuhan yang membantu Pastor Jonathan bersekolah di Amerika sekitar lebih dari 25 tahun yang lalu. It's been so long. Kami ketemu, saudaraku, diatur satu demi satu, bukan hanya itu, saya dipertemukan dengan seorang pengusaha, saudaraku. Saya udah gak pernah hubungan kontak dengan orang ini tuh so long. Satu demi satu ya, saudara. Tuhan atur sedemikian rupa. Dari Indonesia hanya ada 6 anak yang diterima untuk masuk ke sekolah ini, saudaraku. Bahkan untuk Jessica, teman-teman sekolahnya yang apply di sekolah ini dengan nilai yang jauh lebih tinggi dari Jessica. Tidak satu anak pun yang diterima. Jessica diterima masuk. Saya nggak ngerti apa-apa, saudaraku. It's been so super long. 25 tahun itu cukup ya, saudara. Kayaknya untuk kita lupa banyak hal. Sampai di sana Tuhan gerakkan tangan-tangan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Satu demi satu saya diantarkan, saya diatur, saudaraku. Saya dibantu, satu demi satu dibukakan jalan begitu saja. Saya diberikan fasilitas terbaik, semuanya tidak terpikirkan oleh, bahkan pikiran hati tidak pernah muncul nama-nama yang Tuhan pakai itu. Tapi berapa banyak yang setuju dengan saya? Tuhan sanggup pakai siapa saja untuk menolong saudara. Itu sebabnya jangan andalkan manusianya. Karena caranya ajaib. Barzilai tidak pernah tertulis sebelumnya berjumpa dengan Daud, saudaraku. Usianya 80 tahun. Berhenti sampai di situ, mungkin setelah itu tidak pernah lagi. Tapi dengan cara yang ajaib, ketika kau berseru kepada dia, seruanmu naik ke tempat yang maha tinggi. Dia gerakkan orang-orang yang tepat untuk membukakan destiny hidupmu. Sadari itu, saudaraku. Dan bolehkah hari ini saya juga mengajak setiap saudara, izinkan saya mengatakan ini. Usia tidak membatasi engkau. Barzilai boleh 80 tahun, saudaraku. Tapi dia bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya. Doa saya hari ini,
Jangan puas hanya engkau ditolong oleh Tuhan. Doa saya hari ini ada tangan-tangan yang juga terangkat mengatakan kepada Tuhan, pakai aku, ini aku Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Membukakan destiny jalan buat orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupanku. Para KKS, halo. Boleh saya katakan jangan menyerah dengan anak selmu yuk. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Ada di sini yang sudah mulai menyerah. Ada di sini yang mungkin pastor udah capek pastor. Pelayanan buat apa pastor? Pastor ya ampun pastor, ketemunya sama yang nyebelin-nyebelin terus pastor. Saya tidak pernah menyangka saudaraku, saya berjumpa dengan salah satu anak sel saya yang maybe like 20 something years ago. Saya jumpa dengan anak ini. Diajak komsel aja susah sekali saudaraku. Saya buka satu komsel di daerah dekat, saya lupa namanya, dekat Balong kalau orang Solo ya. Tempatnya itu begitu terbatas saudaraku. Saya cari satu demi satu ketemu yang lain lari. Saudara. Kalau komsel, hari ini 3, dapat 2, yang 3 2-nya hilang saudara. Ada di sini yang alami, yang saya alami para KKS. Saya jumpa orang ini lagi saudaraku, sekian tahun. Dia katakan kepada saya waktu itu, Pastor Nita, Pastor ingat saya enggak? Saya kaget saudara, saya bahkan tidak merecognize wajahnya. Saya anak yang dulu dikejar-kejar pastor untuk komsel. Hari ini dia menjadi salah satu dari SGL gereja kita saudaraku. You never know. Bukan hanya orang lain Tuhan pakai. Boleh tangan saudara kedangkan seperti ini. Tangan ini, tangan yang dilumuri berkat. Tangan yang dipakai menolong orang lain. Jadi. Di dalam nama Yesus. Yang ketiga saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan juga bisa pakai tanganmu sendiri? Oh come on. 40 tahun bangsa Israel mereka mengembara di padang gurun saudaraku. 40 tahun Tuhan memberikan kepada mereka makanan berupa mana. Ada di tempat ini saudaraku, berapa banyak dari saudara berkata, Pastor Tuhan selalu memeliharakan saya. Pastor ada saja berkat Tuhan. Pastor di dalam keadaan saya yang kekurangan Tuhan gerakkan orang-orang. Hari ini saya perkatakan ini saudara, ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan katakan stop. No more. Aku tidak akan pakai tangan orang lain. Tapi aku akan melatih tanganmu untuk berperang. Aku akan melatih jari jemarimu untuk berjuang. Lihat saudara, kita buka Yosua pasalnya yang kelima. Yosua pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-12. Amazingly saudaraku. Berhentilah mana itu pada keesokan harinya. Setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ini yang ingin saya katakan saudara. Saya percaya buat sebagian orang ini adalah perkataan profetik. Ada sebagian dari saudara yang mempertanyakan, Tuhan di mana lagi pertolonganmu? Kenapa Tuhan selalu menolong? Kali ini kenapa aku tidak melihat tangan Tuhan? Dengar ini saudaraku. Pada momen di mana-mana itu berhenti. Mereka menjejakkan kakinya di tanah perjanjian. Oh come on. Kalau ada di antara saudara yang mempertanyakan, Tuhan kok kayaknya kali ini aku gak lihat pertolongan Tuhan. Dengar saudaraku. Ada orang-orang di sini yang Tuhan bawa di dalam perjalanan saudara dengan tanganmu. Dia memberkati tanganmu untuk menghasilkan, untuk menjadi berkat. Justru di momen engkau tidak melihat mana itu, sesungguhnya engkau sudah menjejakkan kakimu di tanah perjanjian. Jangan salah sangka dengan rencananya ya, saudaraku. Boleh saya bawa maju lagi? Kalau tadi saya membagikan 3 tangan yang Tuhan bisa pakai. Tapi sekarang
Saya mengakhiri dengan tanganmu yang dipakai Tuhan bekerja. Boleh enggak saya ajak saudara maju selangkah lagi? Kita lihat yuk 3 dimensi. Bekerja. Sama-sama Tuhan mau pakai tangan saudara untuk bekerja. Ada 3 dimensi saudara. Yang pertama, jangan sampai saudara bekerja dengan tangan yang ada di bawah kutuk. Pastor, apakah kalau saya pekerjaannya somehow gagal terus, apakah itu artinya tangan saya ada di bawah kutuk? Not always. Tapi yes. Ada orang-orang yang saya lihat atas kehidupannya somehow dia bekerja keras seperti apapun yang dipegang tangannya gagal. Saya tidak mengatakan that's the only reason ya saudaraku. But one of it yes. Tangan yang ada di bawah kutuk. Kalau saudara masih ingat Adam dan Hawa, Pastor kenapa bisa demikian? Salah satu penyebabnya saudara, kalau saudara masih ingat, Adam dan Hawa masih ingat Pak, pada saat ada di Taman Eden, apa saja yang dilakukan itu just bless aja saudara. Sampai mereka jatuh dalam dosa. Tiba-tiba saudaraku, kita lihat ya, Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Sampai ayatnya yang ke-19 saudara. Boleh bantu saya Bapak Ibu? Saya baca ayat 17, saudara baca ayat 18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi yes, ada tanah yang dikutuk loh saudara, jangan salah. Indeed, ada tanah yang dikutuk. 18 yuk dengan suara keras, 2, 3. Semak duri dan yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan... Ayat 19 sama-sama 2, 3. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi. Kalau ada di antara saudara that's what you feel. Hari ini saya ajak yuk saudaraku, di gereja kita punya yang namanya retreat encounter. Satu retreat yang didesain 2 hari 1 malam saudaraku. Di retreat encounter ini saudara, nanti saudara akan mendapatkan counsel dari konselor-konselor. Satu konselor hanya maksimal bisa memegang 2 orang. Saya berdoa kalau ada di antara saudara yang saudara merasa dari kutuk keturunan, kutuk dari dosa, saya ajak yuk ikut retreat encounter saudaraku, daftarkan diri saudara. Saya nggak tahu kapan di Kota Solo ada encounter ya. Oh sudah dimunculkan, nice. Oh 12-13 Oktober, wow minggu depan saudaraku. Buat saudara yang memang saudara merasa seperti itu, pastikan ikuti saudara. Ikuti, karena retreat ini sangat membantu sekali. Anak saya nomor 2, Gaby itu punya ketakutan tersendiri setiap kali ke kamar mandi. Saudara. Anak saya ini setiap kali ke kamar mandi nggak akan pernah mau nutup kamar mandinya. Saya sering kali marahin ketika dia mulai menginjakkan usianya tuh di sekitar usia 10 tahun, saya marahin dia. Nggak lucu dong saudaraku. Masa udah umur segitu kamar mandi nggak ditutup? Tapi somehow, she cannot help it. Saya ikutkan dia retreat encounter untuk anak-anak. Di gereja kita ada yang namanya Samuel Moment. 2 hari setelah dia pulang dari Samuel Moment, saya kaget. Mungkin buat sebagian orang, saudara tidak akan bisa notice. Ini kesaksian anak ini sendiri. Pulang dari Samuel Moment, malam-malam dia masuk ke kamar mandi, saya kaget karena pintu saya dengar klek. Buat sebagian dari saudara-saudara tertawa, Pastor kayaknya biasa aja kalau kamar mandi kita masuk dikunci pintunya. Tidak buat anak saya saudaraku. Hari itu ketika saya dengar suara klek, saudara.
Dia keluar dari kamar mandi, saya tanyakan, what happened to you, Gaby? Ketakutan saya hilang begitu saja, Mami. Just like that, sejak dari hari itu dia selesai Samuel moment. Saya tidak pernah melihat lagi, saudara. Dia ketakutan ketika kamar mandi. Lepas begitu saja. Ada orang-orang di tempat ini, Tuhan mau lepaskan kutuk itu dari hidupmu. Tuhan mau lepaskan ketakutan itu dari hidupmu. Tuhan mau lepaskan ikatan itu dari hidupmu. Sehingga engkau berjalan di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Terima saudaraku di dalam nama Yesus. Yang kedua adalah tangan yang berjalan di dalam, bekerja di dalam dimensi natural. Dimensi natural itu gimana, Pastor? Ya tergantung seberapa usaha saudara. Tapi boleh nggak sih saya menawarkan dimensi yang ketiga, saudaraku? Tangan yang bekerja di bawah dimensi berkat. Oh come on. Kalau dimensi kutuk, saudara ibarat dayung tuh ya saudaraku, aduh beratnya minta ampun gitu. Tangan yang bekerja di bawah dimensi natural, ya tergantung seberapa kuat saudara. Kalau saudara kerja keras ya dapatnya banyak, kalau saudara enggak ini ya dapatnya sedikit. Tapi ada yang ketiga, I don't mean, saya tidak berharap saudara manfaatkan ini. Pastor Nita bilang katanya tangan di bawah dimensi berkat, saya santai-santai. Enggak ada ceritanya, yang sepakat katakan amin. Tapi berapa banyak yang sepakat, tanganmu yang bekerja di bawah dimensi berkat Pak. Engkau kadang merasa enggak habis pikir, yang kau kerjakan enggak seberapa. Tapi Tuhan sanggup mendatangkan hasil yang jauh lebih dari yang kau pikirkan. Itu yang dikatakan firman saudaraku. Pada waktu dia tidur, ada berkat Tuhan. Bukan artinya sepanjang hari tidur loh ya saudaraku. Ya sepakat katakan amin. Saya disclaimer dulu loh ya. Jangan bilang nanti Pastor Rita bilang katanya disuruh tidur. Orang yang dicintai Tuhan kalau tidur aja diberkati. Loh ya betul saudara. Tapi ada firman Tuhan yang juga mengatakan, kalau engkau tidak bekerja, jangan makan. Aminnya boleh yang paling keras. Berapa banyak di tempat ini tangan-tangannya. Come on saudaraku. Angkat kedua tangan saudara seperti ini. Tanganmu. Tangan yang dilumuri berkat. Amin, amin, amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sadarkah saudara, ketika tangan saudara dilumuri, saudara pernah lihat gak sih tangan dilumuri? Multimedia boleh bantu munculkan gambarnya. Kalau tangan saudara dilumuri itu seperti, pernah gak sih saudara celupin tangan saudara ke dalam madu aja deh yang paling gampang. Setelah saudara celupin di madu, saudara angkat apa yang terjadi? Tangan saudara itu kayak apa sih? Kayak penuh dibungkus lengket dengan cairan yang padat. Atau ya mungkin saudara celupin ke lumpur. Itu tangan ditutupi saudaraku, tidak ada satu bagian pun yang tersisa. Kabar baiknya Tuhan mau tanganmu dilumuri berkat. Oh yes, kita buka yuk. Kita lihat Kejadian pasalnya yang ke 39 saudaraku. Kejadian 39 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-5. Kita lihat saudaraku, inilah yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jangan mau ya berjalan tanpa disertai Tuhan. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kuasa-Mu, ku perlu kasih-Mu sampai akhir hidupku. Jangan mau berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Berat, saudara. Ketika tangan Yusuf, ketika hidupnya disertai Tuhan, lihat apa yang terjadi sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya.
Orang yang dalam kehidupannya tangannya dilumuri berkat ya saudara. Yang dikerjakan dibuatnya berhasil. Saya disclaimer dulu dan saya menekankan ya saudaraku. Tidak berarti nggak ada masalah ya. Ayat yang kau baca ini. Momen di mana Yusuf dijual ke Mesir. Tapi dengar ini Bapak Ibu, saya harus mengatakan ini. Bahkan ketika orang lain mencelakakan engkau, dia balik itu menjadi berkat atas hidupmu. Kadangkala saudaraku, kita terfokus pada sakit hati, kita fokus pada kenapa ini, kenapa diizinkan, kenapa itu dan lain sebagainya. Tapi bolehkah saya ajak saudara hari ini fokus. Selama ada dia, engkau boleh berjalan melalui api dan tidak dihanguskan. Melalui air sekalipun, badai sekalipun, banjir sekalipun, engkau tidak dihanyutkan. Orang lain boleh mereka-rekakan yang jahat atas kehidupan saudara. Orang lain boleh menipu saudara. Orang lain boleh menikam saudara dari belakang. Orang lain boleh memfitnah, menjelek-jelekkan saudara. Pastikan matamu tertuju terus kepada Tuhanmu. Jangan mau berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Dan lihat saudara, di mana ada penyertaan Tuhan, apapun yang dikerjakan tanganmu, dibuatnya berhasil. Kita lanjutkan saudaraku, ketika tanganmu berlumuran dengan berkat, lihat saudara, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya, jadi dibawa ke rumahnya karena Potifar itu ngelihat Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya itu membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Orang yang ada penyertaan Tuhan, ada favor Tuhan dalam hidupnya loh. Engkau ketemu dengan orang-orang yang tepat. Entah bagaimana yang lain gak diberikan jalan, engkau diberi jalan. Entah bagaimana yang lain dibiarkan, engkau ditolong. Dia mendapat kasih dari tuannya, ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ada orang-orang di sini ya saudaraku. Orang yang mempekerjakan saudara, bos atasan saudara, orang yang bekerja sama dengan saudara, orang yang berpartner dengan saudara, ikut diberkati karena saudara. Sedemikian nyata mereka bisa melihat. Mereka bisa mengatakan tangan orang ini selalu dibuat Tuhan berhasil. Saya ajak dengan cepat ya saudaraku, sebelum saya menutup, saya akan bagikan. Ada 3 hal yang terjadi ketika tanganmu itu berlumuran dengan berkat. Yang pertama, apa yang kau kerjakan itu selalu dari ketepatan pada ketepatan berikutnya. Saya kasih contoh ya saudara. Dalam kehidupan saya belajar satu konsep ini saudara. Taat itu berkat. Manusia dengan keterbatasannya berusaha melihat masa depan dan dengan keterbatasannya manusia fail. Akhirnya mencari cara dan jalannya. Tapi bukankah jalanku bukan jalanmu. Pikiranku bukan pikiranmu kata Tuhan. Sejauh langit dari bumi, jalanku dari jalanmu, pikiranku dari pikiranmu. Ketika kita belajar taat ya saudaraku. Ketika kau dengar-dengaran mengasah telingamu setiap pagi. Dengar-dengaran suara Tuhan. Sekali kau dapat remanya, kau tangkap, kerjakan dengan setia. Jangan lihat ke kiri dan ke kanan. Jangan dengar perkataan yang negatif minggu lalu. Pilih perkataan yang kau izinkan masuk ke telingamu. Ikuti Tuhan. Engkau akan menemukan dia bawa engkau pada ketepatan demi ketepatan. Saya kasih contoh yang paling real buat saya saudaraku. Gereja di PIK. Pada saat kami menerima untuk membangun gedung itu, saudaraku. Kami tidak pernah berpikir akan ada pandemi.
Desember 2019, tiang pancang pertama kalinya dimasukkan di tanah itu. Maret 2020, strike, pandemi terjadi. Sempat saat itu terbersit pikiran, kalau tahu itu bakalan pandemi, gak akan kami mau, saudaraku. Seolah-olah kadang kayak salah gitu. Pada saat itu kami datang di hadapan Tuhan, apakah kami salah mendengar suara Tuhan? Amazingly Tuhan berbicara, bangun sekarang. Gak salah Tuhan. It doesn't make sense. Di masa pandemi di mana semua ibadah harus dijalankan secara online. Gereja semua ditutup. Semua orang yang tahu mengenai hal ini mengatakan kepada kami, risky, no, big no. Pastor Jonathan pada saat itu tersungkur di hadapan Tuhan, saudaraku. Berseru-seru, Tuhan, aku mau taat. Tuhan katakan, jalan. Lihat saudaraku, jalan Tuhan bukan jalanmu. Yang tidak dimengerti banyak orang, karena pada saat itu Pastor Jonathan berjalan, Tuhan memberikan harga tidak main-main, saudara. Itu dipotong habis sampai bahkan salah satu kontraktor. Itu sempat bertanya kepada saya, Pastor, kalau cerita jangan dilebih-lebihkan. Mana mungkin toh? Harga kok segitu. Saya ini kontraktor loh Pastor, saya tahu loh harga. Masa beneran seperti itu? Tahukah saudara di tahun 2-3 tahun setelah kami menyelesaikan pembangunan itu, kalau saudara masih ingat, terjadi inflasi besar-besaran, harga naik begitu rupa. Kontraktor yang sama mengerjakan bangunan yang dikerjakan itu saudaraku. Dia berkata kepada kami, dia terima proyek yang hampir sama, 9 lantai, dengan spek yang hampir sama seperti kami, tapi harganya 3 kali lipat. Sampai seorang kontraktor tidak percaya dan katakan kepada saya, Pastor Nita, kalau cerita kesaksian jangan dibesar-besarkan. Not at all, semua ada buktinya saudaraku. That is real. Kalau saudara ngelihat yang akhirnya, maka semua orang akan ngomong sama saya juga mau Pastor. Tapi bisakah engkau belajar mentaati di saat semuanya terlihat tidak masuk akal? Berjalan bersama Tuhan yang besar, engkau harus punya iman yang besar. Sehingga dia bisa membawa engkau dan engkau tidak goyah, saudaraku. Ajaibnya lagi, di momen gedung itu jadi tepat. Kegeraan itu terjadi, saudaraku. Pemerintah membukakan jalan sehingga mereka membutuhkan tempat. Belum banyak gereja yang berani dibuka. Sehingga dalam waktu singkat gedung yang ada di PIK itu saudaraku baru dibuka tahun ini itu persis hampir sudah 2 tahun ini saudaraku. Dalam waktu persis kemarin bulan Oktober tepatnya minggu ini. Pertama kalinya ibadah di PIK dibuka 2 tahun yang lalu. Dalam waktu 2 tahun, jumlah jemaat yang ada di PIK sudah jauh lebih banyak, sudah melampaui ataupun setara dengan jemaat yang ada di Soho. Sudah. Saudara mau bilang apa? Pastikan tangan ini ya saudaraku, minta. Tangan yang diumuri dengan berkat Tuhan. Somehow ya, ketika tanganmu dilumuri dengan berkat Tuhan, dibawa ketepatan demi ketepatan demi ketepatan. Just like that. Tahukah saudara KA City ini? Boleh saya sharing sedikit? Pada saat Tuhan memberikan perintah KA City ini saudaraku, yang terlihat di depan mata adalah tanah kering kerontang. Orang-orang yang tahu pada saat itu, mengatakan kepada kami, gereja kurang kerjaan ya, beli tanah yang gak kepake. Tapi Tuhan perintahkan kepada Pastor Jonathan dan Pastor Obaja, beli. Oh itu perintah yang gak gampang saudaraku. Kami belum bisa melihat apa-apa pada saat itu.
Pastor Obaja, Pastor Jonathan berdoa, perintahnya jelas, beli. Sampai-sampai tanah di KA City ya, ketika kami datang saudaraku, itu tanaman aja mau tumbuh aja, daunnya itu layu saudara. Saya nggak tahu kalau saudara yang ada di daerah sana, saudara tahu yang saya katakan. Saya nggak tahu apakah fotonya masih disimpan atau enggak saudaraku. Tanahnya kering kerontang. Itu orang-orang mengatakan kepada kami, ngapain? Kurang kerjaan. Beberapa waktu ini ya saudaraku saya dibukakan, Tuhan mulai bukakan satu demi satu apa yang kami tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tidak pernah kami melihat sebelumnya. Kami bahkan tidak pada saat tanah itu dibeli, kita tuh nggak ngerti tanah itu letaknya seperti apa. Kalau saudara melihat setelah itu dibangun tol saudaraku. Satu demi satu kayak diatur sedemikian rupa. Kalau saudara memperhatikan, ini buat saudara yang tinggal di kota Solo. Dari Solo ke Semarang, sekarang berapa jam Bapak Ibu? 1 jam ya. Nanti sebentar lagi saudara, kemarin saya baru saja bertemu dengan salah satu pemerintahan saudaraku. Nanti sekitar bulan Februari, tepat pada saat gedung kita ini jadi, tol dari Solo ke Jogja akan jadi saudaraku. Dan pada saat itu jadi, saudara ke Jogja hanya 30 menit saudara. Sekarang saudara pergi ke Surabaya berapa lama? 2 jam. Saudara bisa melihat pattern ini enggak? Tiba-tiba area di sekitar Jawa Tengah, Joglo, Semar ini saudaraku, itu menjadi Jabodetabeknya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya ajak saudara untuk bisa melihat. Selama ini kegerakan-kegerakan besar di hosting, itu kebanyakan di Jakarta. Tahun-tahun yang sebelumnya ada beberapa gereja-gereja saudaraku di Surabaya dan juga di Semarang yang doing but no longer. Kita tidak pernah tahu rencana Tuhan. Tapi ternyata Tuhan bangkitkan KA City ini. Kemarin ketika Pastor Jonathan membagikan visi KA City, saya kaget. KA City akan menjadi tempat yang menghosting kegeraan-kegeraan internasional, bertaraf internasional saudaraku. Bukan hanya di Jabodetabek saja yang akan Tuhan kerjakan. Tapi Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah seperti Jabodetabek saudaraku. Tahun ini, tahun pertama di mana turisme di kota Solo mengalahkan kota Jogja. How can it be? Tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena kota yang terkenal dengan turisnya itu Jogja, saudara. Solo nggak pernah menang. Tahun ini kota Solo mengalahkan Jogja dalam hal turis yang datang di kota ini. Perhatikan ini saudaraku, saya belum selesai. Pada saat nanti jalan tol dari Solo ke Jogja itu selesai saudaraku. Untuk orang Solo pergi dari bandara Solo pergi ke Jogja hanya 30 menit saudara. Dari YIA bandara Jogja ke Jogjanya 1,5 jam. Menurut saudara orang pilih yang mana? Dari bandara Solo ke KA City hanya 10 menit. Apa yang tadinya kami tidak melihat apapun saudara, apa yang tadinya hanya tanah kering kerontang, yang kami belajar untuk taat mendengar suara Tuhan terlepas dari sangat banyaknya saudaraku, suara-suara yang terdengar. Saudara tuh punya gembala sidang luar biasa loh. Saya tuh bicara seperti ini bukan ya yes, Pastor Obaja itu adalah mertua saya, I know. Mungkin kalau saya ngomong di sini dari sudut pandang saya sebagai anak menantu jadi enggak valid gitu ya saudaraku ya. Iya saudaraku, saudara punya gembala sidang ya kalau sudah dengar suara dari Tuhan ditabrak itu. Dia belajar taat. Saat ini ya saudaraku, satu demi satu planning yang Tuhan punya itu in place dan dibukakan oleh Tuhan. Itu membuat saya amazed. Menurut saudara, orang kalau datang mau ke Jogja lewat Solo,
KACT hanya 10 menit dari bandara, langsung ke Jogja atau mampir saudaraku. Api kegeraan dari kota Solo seperti yang Tuhan pernah janjikan akan dibawa sampai ke ujung daerah di Indonesia sekalipun. Kenapa saudaraku? Karena saudara harus tahu, Jogja itu kota sekolah, kota mahasiswa. Orang dari seluruh penjuru Indonesia kalau sekolah itu di Jogja atau Jakarta atau Bandung. Pada saat mereka pulang, mereka kembali lagi. Tol sudah jadi 30 menit ke kota sama 1,5 jam, jelas-jelas tol saudaraku. Sedangkan tol dari YIA itu baru akan, ini dalam proses saudaraku, itu baru akan jadi maybe 2027-2028, we never know. Persiapkan diri saudara, kota Solo. You will be hosting, dimulai dari Planet Boom. Bulan November tanggal 15, 16, 17. Kota Solo akan kebagian tanggal 16. Senggol kiri kanan, yuk exercise otot kita saudaraku. Kalau ada di antara saudara yang belum daftar, jangan lewatkan. Jakarta sudah habis saudaraku. Jogja sudah tinggal 20%. Nanti akan ada orang-orang dari luar kota, gak ada pilihan lain, akan datang ke kota saudara bersama-sama. Boleh gak? Senggol kiri kanan. Masa tuan rumahnya belum beli tiket? Halo? Akan jadi kegerakan anak muda. Ini baru yang pertama saudaraku. Nanti Tuhan akan kirimkan yang lain. Karena Tuhan akan pakai gereja saudara. Menyalakan apinya kembali. Khususnya secara khusus di Pulau Jawa ini ya saudaraku. Api itu kembali dinyalakan. Karena saya melihat ada sangat banyak orang-orang Kristen yang masih dalam keadaan terpuruk saudara. Hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Tapi Tuhan akan pakai gereja ini, Tuhan akan pakai saudara di tempat ini. Melalui tangan saudara. Yes, obor kegeraan itu, firman minggu lalu saudaraku. Spread the fire. Obor kegeraan itu harus dibawa. Kota Solo dipilih oleh Tuhan. Dan bahkan bersamaan dengan itu, sadarkah saudara? Akan ada bisnis-bisnis di tempat ini yang akan dibuka saudaraku. Akan lintas kota, lintas pulau, lintas benua, lintas negara. Saudara yang bisa melihat hal ini, saudara yang bisa tangkap rema ini, saudara yang bisa bergerak, perbesar kapasitasmu. Karena yang kedua saudara, tangan yang diberkati dengan sendirinya ya saudaraku, engkau akan diurapi dengan skill di atas rata-rata. Amin. Yes, ada orang-orang yang akan dipakai seperti Besalil saudaraku. Keluaran 3:12 nanti saudara baca sendiri di rumah. Besalil ini adalah orang yang secara khusus dipakai untuk punya kemampuan mengasah batu, punya kemampuan khusus saudaraku. Dia orang yang dengan keahlian yang tidak dimiliki orang lain. Dari kota Solo akan dibangkitkan orang-orang yang seperti ini. Saya tidak hanya berbicara kota Solo, saudara yang mendengarkan firman ini dari manapun saudara berada. Lihat, ketika engkau masuk di dalam agendanya Tuhan, tanganmu dilumuri berkat. Somehow, apa yang kau kerjakan jadi mahakarya. Solo saya perkatakan ini ya, tangkap ya saudaraku. Minggu lalu kita belajar bersamaan dengan rema, kalau saudara tangkap itu ada anointingnya. Masuk bersama dalam kegeraan KACT saudara. Dukung di dalam doa, dukung di dalam dana, dukung di dalam usaha, dukung berkati saudara. Bukan satu kebetulan. Ada hal-hal yang tadinya kami bahkan tidak pernah berpikir sebelumnya. One by one itu seperti kayak dibuka satu demi satu apa yang Tuhan rencanakan. Saya hanya ingin berdoa saudaraku. Tidak ada yang terlewatkan. Saudara bisa melihat momen ini. Karena bahkan yang ada dari luar kota melihat momen ini. Mereka berbondong-bondong ke kota Solo loh saudaraku sekarang. Mereka mau melihat itu. Apinya terus dikipasi saudaraku. Apinya terus dikobarkan di kota Solo ini. Yang terakhir, yang ketiga, saya tutup dengan ini. Tangan kita diberikan kekuatan untuk menggali berkat. Kalau selama ini kau hanya tahu begini, minta berkat. Tapi ada orang-orang yang tanganmu diperkuat, engkau menggali berkatmu.
dimulai dari menggali firman. Kenapa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Satu kata yang kau dapatkan dari Tuhan, kehidupanmu berubah. Amin. Amin. Berapa banyak dari saudara yang mau? Tangan kuat itu memegang tanganmu. Bangkit berdiri saudaraku. Angkat kedua tanganmu, katakan. Tangan kuat yang memegangmu, selalu menuntunku. Ku tahu jalan sendiri. Yesusku. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Kami perlukan Engkau Tuhan. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Katakan saudaraku, tangan kuat yang memegangku, Yes. selalu menuntun. Boleh saya undang petugas perjamuan kudus maju ke depan.